Halo, para penjelajah sejarah. Hari ini kita akan menyelami salah satu khazanah terbesar penulisan sejarah Nusantara, yaitu Babat Tanah Jawa. Sebelumnya, pahami dulu apa itu historiografi tradisional, bentuk penulisan sejarah yang berkembang di Nusantara sejak zaman kuno hingga era Islam. Ciri khasnya adalah penekanan pada catatan peristiwa pemerintahan raja-raja yang berkuasa dengan pendekatan yang sangat istana-sentris, mengintegrasikan elemen mitos serta nilai-nilai feodal untuk memperkuat otoritas penguasa. Babat Tanah Jawa sebagai contoh representatif historiografi tradisional memusatkan narasinya pada silsilah dan perjalanan dinasti Mataram. Tujuannya jelas, mengukuhkan legitimasi penguasa melalui genealogi yang menghubungkan mereka dengan tokoh mitologis serta kisah-kisah karismatik yang syarat unsur supranatural. Babat Tanah Jawa benar-benar mencerminkan pandangan keraton. Historiografi tradisional dalam Babat Tanah Jawa mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa prakolonial, di mana narasi sejarah seringkali bercampur dengan elemen mitos, agama, dan kepentingan politik. 4 ciri-ciri utamanya: istana sentris fokus pada kehidupan istana, feodalistis aristokratis menekankan kehidupan kaum bangsawan, religio magis terkait dengan kepercayaan religius dan mistik, dan legitimasi raja memperkuat legitimasi raja. Melalui keempat corak ini, Babat Tanah Jawa tidak hanya menyajikan sejarah, tetapi juga menjadi jendela menuju pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat Jawa prakolonial. Sebuah karya yang kompleks, kaya, dan penuh makna. Babat Tanah Jawa punya cara penulisan yang unik, beda banget sama sejarah modern. Isinya campur aduk antara mitos, silsilah, kepercayaan, dan cerita raja-raja. Tapi justru itu yang bikin masyarakat Jawa mengerti masa lalu, siapa mereka, kenapa penguasa berhak memimpin, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Salah satu ciri khasnya adalah silsilah panjang yang menghubungkan raja dengan tokoh-tokoh sakral, bahkan sampai Nabi Adam. Tujuannya bukan cuma buat tahu siapa leluhurnya, tapi juga buat memperkuat kekuasaan raja. Mereka jadi kelihatan punya aura suci dan hubungan sama alam gaib. Walaupun silsilah ini kadang bikin bingung kalau dilihat dari sudut pandang sejarah modern, tapi buat masyarakat Jawa, ini adalah cara mereka memahami sejarah, bukan cuma fakta, tapi juga memori kolektif dan identitas. Babat Tanah Jawa juga kental dengan kepentingan istana. Para penulisnya ingin menjaga citra raja dan kekuasaannya. Makanya, banyak kisah yang melegitimasi raja sebagai keturunan langsung dari leluhur yang mulia. Raja juga dianggap sebagai mikrokosmos, cerminan dari alam semesta. Jadi masyarakat harus hormat sama raja karena dia bukan orang biasa. Babat Tanah Jawa tidak memisahkan fakta dan fiksi. Cerita-cerita awal dan silsilahnya sulit dibuktikan kebenarannya. Tapi, justru gaya penulisan yang naratif dan sastrawi ini yang bikin sejarah jadi luwes. Kisah-kisah panjang dari Nabi Adam sampai raja-raja Islam di Jawa ditarik jadi satu rangkaian. Walaupun campur aduk, cara ini memberikan pemahaman sejarah yang khas buat masyarakat Jawa. Sejarah adalah kisah budaya yang menekankan nilai moral, kosmologi, dan legitimasi politik. Babat Tanah Jawa punya peran penting dalam membentuk pemahaman sejarah masyarakat Jawa. Ia memperkuat identitas, melegitimasi kekuasaan, mendorong interpretasi lokal, dan memicu perdebatan dengan pendekatan sejarah modern. Baiklah, itu tadi segelintir penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.